Jakarta. Iya, pas Bunda lagi datang ke Jakarta ya. Oh, Bulukumba. Bulukumba, Bunda tahu nggak daerah mana Bulukumba, Bun? Bulukumba mana ya? Sulawesi ya, Kak ya? Kalau nggak salah ya. Wah, Ujungnya Sulawesi ya? oh Sulawesi, Bulukumba. Saya Iya, pernah ke betul kan? Bulukumba. Sulawesi. Iya, betul. Iya, Keren banget juga Sulawesi. hadir. Nah, kita ketemu waktu itu di bulan Januari ya, Bun ya? Waktu Ya, Januari Oh iya benar 20. Sulawesi Selatan katanya. Di bulan Januari saya kebetulan bertemu dengan Bunda ketika di Saint Maurice ya Bun ya. Nah, Betul. pada saat itu seru banget Bunda cerita-cerita pengalamannya Iya, mendampingi teman-teman yang terkena kanker ya Bun ya. betul, Eh, betul. Ya. ya, yang itu sudah hampir 20 tahun. Boleh cerita dikit dong Bun tentang Ya, pengalamannya Bunda? ya, saya Bunda Harti dari Jogja, kami dari Yayasan Edukasi Kanker Indonesia. Memang kami kantor pusatnya di Yogyakarta, Baik. tetapi pergerakan kami untuk seluruh Indonesia. Betul disampaikan tadi, kami memang baru 20 tahun mendampingi pasien kanker. Mendampingi pasien kanker. Saat kami mendampingi pasien kanker, waktu itu karena kami hanya mendampingi medical lewat medis, jadi berobat dan seterusnya. Ya, kami sebetulnya merasa juga prihatin karena semua yang kami dampingi itu biasanya ya berakhir dengan tidak berakhir happy ending, hanya prosentasenya itu kurang dari 11% yang bisa selesai dengan baik. Nah, kanker itu sebetulnya penyakit yang biasa, artinya sama dengan flu. Jika diketahui lebih awal, yang jadi masalah kanker itu karena tidak ada edukasi dan di awal kanker itu tidak sakit, sehingga saat sudah ke dokter pasti sudah pada stadium lanjut, sehingga dokter hanya mengatakan satu, yaitu operasi. Nah, setelah operasi berlanjut, yaitu kemoterapi. Belum selesai di kemoterapi, lanjut lagi sampai dengan sinar. Nah, karena cancer itu memang membutuhkan perjalanan yang panjang, jadi kemo yang satu ke kemo yang berikutnya itu membutuhkan waktu 3 minggu minimal. Nah, padahal kemo itu harus sampai dengan 8 kali. Karena kemo 8 kali, sekali kemo 3 minggu waktunya praktis pasien itu wirawiri atau terus saja ke rumah sakit. Dan saat kemo pertama itu biasanya pasien itu merasa kesakitan yang luar biasa pada kemo pertama. Nah, pada kemo pertama ini karena daya tahan tubuhnya lemah, biasanya pasien ini lantas tidak bisa makan karena luka di dalamnya ini sakit sekali, tidak bisa tidur, karena juga tidak bisa, nah, sehingga daya tahan tubuhnya menjadi sangat lemah. Nah, itulah kanker. Alhamdulillahnya saya itu kira-kira setahun yang lalu itu diperkenalkan oleh Pak Heri terhadap produk yang luar biasa sekali. Diperkenalkan dengan AFC. Waktu itu saya tidak percaya. Artinya 20 tahun saya mendampingi kanker itu tidak pernah ada obat untuk kanker. Jadi kalau pasien itu berobat, itu dikasihnya obat penahan rasa sakit saja. Sehingga mereka untuk sampai kepada kemo yang kedua, itu dia diberi penahan rasa sakit agar bisa mengikuti kemo yang kedua. Alhamdulillah kemarin pada saat saya sudah mendapatkan AFC, SOP, dan uji-uji, saya langsung sampaikan kepada pasien saya mendapat pasien pertama, itu adalah pasien nasofaring. Nah, pasien nasofaring ini dari Papua. Nah, waktu itu sudah tidak bisa apa-apa.
sudah suara, sudah kemo 18 kali. Jadi tidak hanya 8 kali, karena mulai dari ini sudah kemo dan sudah metatase, sudah penyebaran, sehingga kemonya sudah sampai 18 kali. Sudah sinar, sudah tidak bisa apa-apa. Jadi sudah nggak bisa bergerak, tidak bisa bersuara. Alhamdulillahnya karena kami diperkenalkan sama Pak Heri dengan USU dan SOP, kami memberikan satu terapi. Pertama itu kami berikan satu SOP dan satu USU pagi, sore satu SOP, satu USU. Itu hari keempat atau hari kelima itu luar biasa sekali. Inilah awalnya kami sehingga begitu percaya. Jika saja pasien kami ini tidak mendapatkan satu progres yang luar biasa, mungkin kami tidak akan percaya, karena selama 20 tahun tidak pernah ada satu pengobatan yang signifikan terhadap kanker. Setelah itu mereka, pasien ini langsung bisa berdiri, langsung bisa bicara. Wow, luar biasa sekali. Alhamdulillah. Iya. Dalam siap. Iya, Bunda. Seru banget ngobrolnya. Bunda kayak kalau ditekan satu play gitu langsung tuh Karena cerita suka cerita ya. Oke, Bun, menarik banget, Bun. Ini tadi saya menangkap yang Bunda katakan bahwa sampai saat ini sebenarnya selama Bunda mendampingi pasien kanker itu selama 20 tahun Bunda bilang tidak ada obat kanker sama sekali, Bun. Tidak ada. Tidak ada obat kanker itu. Dokter pun mengatakan tidak ada obatnya kanker itu, dan bukan saya. Karena saya mendampingi itu, saya bertemu langsung dengan dokter, bertatap muka langsung dengan dokter. Jadi karena pasien itu, jadi saya karena saya edukasi. Awalnya saya hanya penyuluhan ya sayang, penyuluhan. Saat saya penyuluhan, saya menemukan pasien, ada pasien. Maka pasien itu saya bawa ke dokter. Karena hanya medical satu-satunya, karena tidak ada yang lain. Setelah saya bawa ke dokter, saya tanyakan pada dokter. Dokter mengatakan begitu pada saya. Dokter saya dokter onkologi. Kami dengan dokter Harjo Lugito kalau di Yogyakarta, dengan dokter Profesor Teguh kalau di Sarjito, dokter-dokter onkologi selalu mengatakan, tetapi kan tidak boleh memberikan tidak memberikan harapan gitu loh ya. Jadi nggak ada obatnya, nanti kamu ini kan tidak bisa. Jadi kita tetap ikuti prosedural. Jadi saat kita temukan pasien, lantas didiagnosa karena sudah stadium 2B, harus operasi. Setelah operasi harus kemoterapi. Setelah kemoterapi berlanjut lagi harus sinar, dan sudah selesai sinar pulang. Nah, kontrol lagi, kemoterapi lagi, dan seterusnya. Selalu begitu saja, sayang. Oke, Bun. Oke ya, jadi sebenarnya dokter sendiri yang bilang ya, itu nggak ada obatnya ya, Bu? Nggak ada obatnya. Saya juga nggak tahu kalau nggak ada obatnya. Saya juga bukan dokter. Ya. Toh. Kalau misalnya gini, Bun, mereka yang akhirnya bisa survive itu kenapa, Bun? Akhirnya bisa lulus dari kanker itu kenapa itu, Bun? Ya, itu prosentasenya rendah sayang tuh. Prosentasenya ya ada lah, pastilah ada. Karena karena daya tahan tubuhnya kuat. Karena daya tahan tubuhnya kuat sehingga mampu melampaui masa-masa kritis saat kemoterapi. Mampu melampaui masa-masa kritis saat kemoterapi. Sehingga kemoterapi yang kedua, kemoterapi yang ketiga, dan selanjutnya. Saya pernah tanya pada dokter, Dok, kemoterapi itu sebetulnya prosentasenya untuk kanker itu berapa persen toh? Hanya 10-20%. Nah, kalau hanya 10-20%, kenapa harus kemo? Nah, kalau tidak ada itu tidak bisa. Harus kemo. Nah, ini yang saya selalu, jadi makanya kenapa pasien kanker itu yang ditakutkan, yaitu jadi waduh kanker, kemo, sinar. Itu kayak apa ya? Itu kayak alurnya saja. Waduh, kalau sudah kanker, aku kemo, sinar. Kalau sudah sinar, artinya medical sudah selesai, sayang. Medisnya sudah selesai. Tetapi kan belum sembuh pasien itu. Nah, saya kemarin dapat lagi, kebetulan saya punya pasien kanker kolon. Yang saya dampingi ini juga luar biasa sekali.
Jadi saya menemukan pasien ini sudah operasi, saat di meja operasi. Setelah operasi biasa, setelah operasi terbit PA, patologi anatomi. Itu yang akan memastikan, yang akan memutuskan apakah kanker ini tingkatnya ganas. Jika ganas, apakah harus kemo, itu hasil dari patologi anatomi. Nah, setelah patologi anatomi muncul putusan dokter kemoterapi. 8 kali kemoterapinya misalnya, atau 4 kali, atau 6 kali. Pasien saya ini saya bilang, tidak dokter, saya tidak mau kemoterapi. Tidak bisa Bu, karena menurut PA-nya seperti ini. Saya sudah dampingi dengan SOP dan uji dokter. Setelah hari ke-7 itu luka daripada operasinya segera kering, segera sembuh. Setelah habis 1 paket, jadi 2 dos, 1 dos UTSU, 1 dos SOP, saya minta evaluasi. Menurut dokter namanya dievaluasi. Jadi hasil CEA-nya itu ternyata hasil labnya kansernya itu hanya 2,5 saja. Kurang dari 4 sampai 5. Akhirnya dokter, loh, kalau segini enggak usah kemo. Terus saya bilang, dok, sampaikan kepada pasiennya. Mbak, jangan saya yang menyampaikan, karena saya hanya pendamping. Dokter bilang sama pasien bahwa ibu karena hasil daripada evaluasinya kansernya sudah sembuh, maka ibu tidak kemo. Itu diputuskan oleh dokter saya. Jadi setelah itu saya, berarti utsukushi dan SOP ini menjadi satu andalan. Bahkan dokter Agung, itu dokternya Harjo Lugito, mengatakan pada kami, ibu segera hubungi BPJS. Nah, karena ini ada pilihan, bukan ada alternatif, ada pilihan bahwa penderita kanker itu tidak harus kemoterapi, bisa didampingi dengan SOP ini, dan sudah ada hasilnya. Dokter Agung tuh menyatakan demikian. Nah, kami tidak bisa, kalau harus dengan BPJS, gimana prosedurnya, sayang? Oke. Wow. Ya Bunda, jadi ini sambil kita mencerna ya teman-teman semua ya, ini kan semuanya dari berbagai daerah nih, tentunya sangat-sangat ingin mengetahui tentang pengalamannya Bunda Harti ya selama mendampingi pasien kanker ya. Mungkin dulu kita berpikir kanker itu sesuatu yang sifatnya serem, terus kemudian juga kayaknya nggak ke kita deh, keluarga kita nggak kena deh, hanya orang-orang tertentu. Tapi sesuai dengan perkembangan zaman ya Bun ya, dan kemudian juga melihat dari pola konsumsi, pola hidup dan sebagainya, ternyata semakin kesini semakin rentan dengan segala macam kanker gitu ya. Nah Bun, tadi menarik Bunda sampaikan bahwa pertama memang tidak ada obat, yaitu memang dokter sendiri yang mengatakan. Dan Bunda kata dokter, dan Bunda mengatakan juga bahwa ada upaya ya. Tadi Bunda, saya tadi sempat menangkap Subarasi Utsukutsu itu. Apa itu? Itu benar nggak penyebutan saya Subarasi Utsukutsu? Ya. Bun, boleh cerita dikit Bun? Oke, itu sebutannya, itu kami ke waktu itu memang diperkenalkan oleh Pak Heri bahwa ada dari farmasi Jepang. Itu ada 2 produk yang luar biasa. Mengatakan bahwa namanya SOP Subarasi. Waktu itu saya panggil saya pikir ini nanti salah ya. Terus saya mendapatkan satu pencerahan dari Pak Heri, Ibu namanya SOP Subarasi. Dan yang satu adalah Utsukushi. Kami menyebutnya supaya, karena masyarakat yang kami dampingi itu adalah masyarakat kebanyakan dari masyarakat menengah ke bawah yang memang, jadi kami menyebutnya si biru dan si ungu. Agar tidak salah kita menyebutnya. Jadi Pak produknya ini namanya si biru, ini namanya si ungu. Nah, namun kan labelnya sudah kelihatan, ada SOP Subarasi dan ada Utsukushi. Sehingga pasien kami, kebetulan begini ya sayang, kalau saya di Yogyakarta, itu menurut prevalensi nasional, kanker itu hanya 1,49. Namun di Yogyakarta itu prevalensinya 4,89.
Ini yang menjadikan saya berada di Jogja jadi prihatin. Sehingga penderita kanker di Jogja itu paling banyak. Sudah paling banyak rumah sakit kami di Sarjito ini, rumah sakit rujukan dari berbagai daerah. Sehingga untuk kanker namanya politulip itu penuh sesak, jubel. Karena penuh sesak ini, karena saya sudah 20 tahun di kanker ini, akhirnya saya mengambil keputusan saya mendirikan rumah singgah, sayang. Saya punya rumah singgah di Yogyakarta yang boleh dipakai oleh semua masyarakat seluruh Indonesia. Hari ini di rumah singgah kami ada dari NTT, ada dari Wonosari, ada dari Kalimantan. Nah, monggo nanti bisa kita sampaikan kepada semua saja yang berobat ke Jogja. Syaratnya hanya satu, syaratnya harus pasien, tidak harus kanker. Tapi kalau pasien itu baru boleh di rumah singgah. Dan semua gratis di rumah singgah kami, semua. Jadi kami saya katakan semua, tidak harus kami beri satu. Bunda, oke, tadi si biru dan si ungu tadi ya Bun ya, ini menjadi sebuah pilihan berarti ya Bun ya, pilihan yang untuk mereka yang sakit tumor cancer agar kemungkinan untuk possibility untuk hidupnya lebih besar ya Bunda Harti ya? Betul, ini pilihan terbaik sayang. Jadi bisa dipakai misalnya sebelum dinyatakan cancer stadium. Nah, kalau ke dokter kan biasanya stadium 1A, stadium 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, dan seterusnya. Jadi saat kita memulai mengidentifikasi adanya satu benjolan, kalau benjolannya itu masih kecil, sebelum dokter menyatakan untuk operasi, sebelum dokter menyatakan untuk kemoterapi, sebelum dokter untuk menyatakan untuk, kami sudah mulai dengan si biru dan si ungu ini, sehingga percepatannya itu menjadi lebih progresif. Bunda, berarti setiap benjolan perlu diwaspadai? Betul, setiap benjolan perlu diwaspadai. Caranya mewaspadai benjolan itu, kalau benjolan itu tumbuh menjadi besar dalam waktu yang singkat. Sampai dengan 2 bulan, benjolan kecil menjadi besar. Misalnya kacang hijau, terus jadi besar telur, puyuh. Nah, itu nggak boleh. Harus segera. Itu benjolan istilahnya. Ya, karena kalau kanker itu kan ada kista, ada miom, ada tumor, ada kelenjar getah bening. Nah, kalau yang menonjol itu kan memang benjolan bentuknya. Tetapi kalau misalnya kanker serviks, benjolan, tapi kan kita di dalam, kita nggak tahu. Nah, tapi prinsipnya adalah benjolan. Nah, satu itu kalau benjolan tambah besar. Atau 2, benjolannya menjadi berubah warna. Jadi benjolan pertama biasa, lantas jadi kemerah-merahan. Meskipun besarannya tidak besar, tapi kemerah-merahan. Ada rasa gatal. Itu sudah mengindikasikan sayangku. Jadi harus segera kita mengambil langkah. Dengan si biru, dengan si ungu ini luar biasa sekali. Tidak harus menunggu sampai ya. Tetapi kalau sudah sebelum operasi sudah itu, insya Allah banyak dari beberapa pasien kami selesai. Tetapi kalau sudah operasi, tetap menggunakan si biru dan si ungu, maka ada beberapa progres yang luar biasa, percepatan kesembuhan pasca operasinya luar biasa. Percepatan kesembuhan pasca operasi. Jadi lukanya, gitu sayang. Lukanya itu segera kering. Oke, lukanya segera mengering ya. Oke. Betul. Oh ya, oke, Bunda. Sepertinya ini lagi. Oke, iya, Bunda. Semakin seru nih ya, semakin malam. Dan apalagi ketemu Bunda semakin semangat. Bunda, tadi kan Bunda katakan sebaiknya sebenarnya kan sebelum dioperasi ya, itu possibility-nya lebih bagus lagi untuk sembuh. Nah, Bunda selama 1 tahun terakhir nih, Bun, boleh cerita nggak, Bun? Mendampingi yang sudah operasi seperti apa? Kemudian yang sebelum operasi, boleh kasih contoh itu kankernya kanker apa? Kemudian juga bagaimana progresnya, Bun? Biar teman-teman di sini juga bisa dapat pemahaman ya. Ya, akhir-akhir ini yang paling banyak kanker kolon.
akhir-akhir ini. Jadi mulai Mei sampai dengan Desember kemarin, saya punya 9 pasien kanker kolon, CA kolon, kanker usus. Kalau Khusus. kanker usus ya, itu yang 3 sekarang masih dalam proses penyembuhan. Yang 6 itu alhamdulillah sehat. Yang 1 memang meninggal, tapi kan meninggalnya bukan berarti karena memang waktu saya bertemu itu memang sudah sangat parah. Ya, jadi dari 9 itu 3 sekarang sedang dalam penyembuhan, yang 1 itu meninggal, yang lainnya itu progresnya luar biasa. Sembuh sehat sampai dengan hari ini tidak ada masalah apa-apa. Tetapi masih harus kontrol yang 6 bulan. Kontrol 6 bulanan sekali. Yang Nah, 6 tetapi itu, yang 6 itu belum operasi, Bun? Atau udah sempat operasi? Operasi. Jadi dari yang 9 ini ya, Nak, yang 9 ini itu semuanya ada proses operasi, ada sudah operasi tidak kemo, ada sudah kemo di target kemo 8 kali, tetapi kemo keempat dokter sudah tidak lagi melanjutkan kemonya, ada, tapi ada juga yang kemo sampai 8 selesai, ada yang juga sampai dengan sinar, yang sekarang ini sedang di rumah singgah itu ada yang sampai dengan sinar, tapi bertahan. Artinya masih bertahan. Tetap terus kita dampingi dengan si biru dan si merah. Karena kankernya kolon. Itu kanker yang kolon. Kami ada juga kanker prostat. Kanker prostat itu sama persis juga. Jadi bahkan sebelum ini sudah sakit semua badannya. Karena stadiumnya sudah stadium 4, sudah sampai dengan terapi hormon. Sudah dengan terapi hormon, kita bersama-sama dengan si biru dan si ungu ini, alhamdulillah juga ada kesembuhan. Wow, luar biasa ya. Itu konsumsinya bagaimana, Bun? Konsumsi si biru si merah, aturannya gimana, Bun? Memang kalau cancer sayang harus 2. Harus si biru dan si merah. Meskipun yang si merah itu patennya adalah anti tumor. Ya, jadi tetapi tidak boleh hanya si merah saja. Si wungu saja. Tidak boleh hanya si wungu saja. Nah, mengapa? Karena yang si biru itu kan patennya adalah regenerasi sel. Nah, kalau sudah operasi itu kan perlu ada percepatan penyembuhan. Nah, cara konsumsinya sementara ini kalau kita lihat juga, jadi dari umurnya, ya misalnya kalau umurnya saya biasanya umurnya sudah di atas 60 tahun kebanyakan yang saya dampingi ini. Nah, atau misalnya juga tingkat waktu ada juga kan yang sayang, jadi tidak dioperasi tapi di kemo. Belum bisa dioperasi tapi harus di kemo dulu. Itu juga ada. Biasanya kami berpasangan, pagi itu 1 UTSU, 1 SOP, malam 1 UTSU, 1 SOP selama 5 sampai 7 hari. Nah, terus setelah hari ke-8 itu di tengahnya kami tambahi UTSU kusinya. Jadi si biru pagi sama si wungu 1-1, malam si biru sama si wungu 1-1, siangnya yang utsunya, yang wungunya. Bunda itu si biru, ya, Bunda itu si biru si merah itu obat atau apa sih, Bun? Ini bukan obat sayang, ini adalah superfood ya, super nutrisi. Jadi kami kalau menyampaikan kepada pasien juga mengatakan bahwa karena sering pasien mengatakan alternatif ya. Nah, karena ada image dari masyarakat kalau di alternatif tidak boleh sehingga dia selalu menolak. Bu, kami oleh dokter tidak boleh. Terus saya bilang, sampaikan kepada dokter bahwa saya sudah bawa dosnya yang kosong ataupun sasetnya kosong, saya didampingi ini dokter. Tapi dokter di Jogja sementara ini selama ini tidak pernah ada yang melarang, menolak ataupun melarang, mengingnya itu tidak ada. Selalu mengangkat jempol. Jadi selalu mengatakan silahkan lanjutkan. Nah, ini bukan obat tapi superfood atau super nutrisi
yang memang mempunyai khasiat luar biasa, bukan alternatif, bukan herbal. Jadi saya sangat tegas karena begitu herbal dokter kita bilang herbal, pasien mesti menolak, enggak mau. Karena apa? Dokter sudah manti-manti. Ibu jangan minum obat lain selain dokter, apalagi herbal. Nah, tetapi begitu kami sampaikan bahwa ini bukan obat dan ini superfood dan ini bisa membantu untuk memperkuat daya tahan tubuh. Jadi kami ceritanya tidak terlalu medikal ya sayangnya, karena kepada pasien kami kan butuhnya dia hanya sehat dengan produk ini, sehingga kami memang tidak selalu memberikan yang ini mengandung tidak. Sangat sederhana kami menyampaikannya. Ya, Bunda itu berarti ketika Bunda berhadapan sama dokter, pasti dokter ngelihat kandungannya dong ya, si biru dan si merah ya, Bun? Iya, pasti. Nah, kalau saya dengan dokternya, saya bercerita dengan dokternya. Atau saya biasanya juga membawa brosurnya dan seterusnya. Tetapi terhadap pasien saya tidak, sayangku. Nah, karena pasien kami kan kebetulan menengah ke bawah ya nak ya. Jadi dia butuhnya pokoknya mari. Dia ada yang datang kepada kami yang mengatakan, Bunda, saya tidak mau di kemoterapi. Nah, terus saya bilang karena sudah tidak mau di kemoterapi, saya sampaikan kami punya produk dari Jepang, dari farmasi Jepang yang luar biasa sekali. Manut pasien ini, manut itu artinya apa? Nurut. Ya orang Jawa itu ya. Itulah. Saya orang Jawa di Jogja tinggalnya aja. Begitu sayang. Ya, Bunda, saya ke dokter, saya bawa nak. Ke dokter saya bawa. Dua-dua saya bawa. Dokter saya tidak mau di kemo. Sudah saya dampingi dengan ini. Dokter lihat di kertusnya, lihat sepintas. Lantas dokter mengangkat jempol. Oke, lanjutkan Bu Harti, silahkan. Terus saya sampaikan juga kepada pasiennya, Dok, bilang nanti semua pasien kalau nggak jadi kemoterapi. Saya bilang gitu biasanya. Saya biasanya gini Pak, saya kempet gini sayang. Gini ya, udah dokternya diem aja. Saya memang dengan dokter mendampingi dokter saya bila masuk dokter, saya pendamping. Ini pasien, ini keluarganya. Dokter, ini pasien saya. Saya menyatakan selalu bahwa saya pendamping kanker. Jadi dengan sangat tegas saya mengatakan demikian. Sehingga kami ada komunikasi yang intens antara saya dengan dokter dan pasien. Saya nanti mendampingi sampai di depan dokter. Nah operasi tak tunggoni sampai 2 jam, 3 jam tak tunggoni dengan pasien-pasien saya. Gitu. Iya. Ini yang kami lakukan sayang. Bunda, aku penasaran tadi ketika Bunda bilangnya si ungu ya, saya langsung searching Bunda. Oh gitu ya? Saya langsung searching, namanya Utsukutsu, ternyata memang ada fungsi paten. Fungsi patennya itu salah satunya adalah anti tumor ya. Yang mana dengan anti tumor ini dia bisa menghidupkan NK sel sehingga dia bisa melawan hal-hal yang nggak baik, tumor ataupun hal-hal yang tidak baik dalam tubuh. Berarti tidak hanya buat kanker dan tidak hanya buat tumor ya, Bun. Buat semua penyakit yang dia menyimpang. Begitu ya? Buat semua penyakit. Saya kan tadinya spesialis di kanker. Namun ternyata setelah saya juga saya sekarang bukan hanya di kanker sayang. Pasien saya ada yang cuci darah, ada yang diabetes. Saya jadi disebut dokter akhirnya, bukan lagi Yayasan Edukasi Kanker. Bu dokter kalau saya dipanggilnya. Karena saya sekarang pasien saya tidak hanya kanker cantikku. Ya berarti ya Bunda memang terlihat ini sebagai dokter juga orang pasti percaya ini. Karena pengalamannya luar biasa ya. Dokter kehidupan. Amin, amin. Ya. Sama banyak sekali ini alhamdulillah Bun sekarang sudah 268 orang ini yang bergabung dengan kita, semoga berkah ya, membawa kebaikan, informasi-informasi yang ada di sini. Ya Bunda, ini sambil saya tadi melihat ada beberapa pertanyaan di kolom chat Bun, termasuk ada juga beberapa orang yang menanyakan, ini tadi kita sudah singgung ya,
bahwa ini Nah, ternyata bukan hanya untuk kanker dan tumor, tapi juga buat hal-hal yang sifatnya tidak baik dalam tubuh ya Bun ya. Dan ya, karena ada tadi fungsi paten, di mana fungsi paten itu sendiri artinya ini sudah sebuah produk ini teruji luar biasa ya. Kalau uji klinis di nomor satu, berikutnya biasanya kemudian ada testimoni di level 2, testimoni produk. Di level ya, 3 biasanya adalah pengujian dari para klinis ya, dari dokter-dokter ya, lain atau dari ilmuwan-ilmuwan terhadap produk tersebut. Baru kemudian yang level 4-nya adalah fungsi paten. Di paten, mana betul. Oh. ketika ini diberikan si ungu dan si biru ternyata ini berasal dari Jepang ya Bun ya. Dari Ini Jepang, superfoodnya dari Jepang ya, luar biasa. Kalau Jepang udah pasti masih Jepang. sudah bagus itu ya. Nah, ini dengan uji tadi punya fungsi paten itu sehingga artinya kalau ini dikonsumsi dengan apa namanya dengan secara berkala gitu ya terus-menerus paling tidak dalam waktu 3 sampai 6 bulan ini sudah pasti hasilnya ya, Bun ya. Pasti Sudah pasti hasilnya. ada hasilnya begitu ya, Bun. Siap. Pasien saya yang kanker ya, saya bilang yang kanker, pasien saya yang kanker itu eh, empat empat paket, jadi empat empat dos UTSU, 4 dos SOP itu sudah mulai membaik. Tetapi saya tidak sarankan berhenti. Saya minta dia sampai dengan 6 sehingga clear, sehingga mereka justru akan mendapatkan bukan hanya kansernya saja yang bersih, ada beberapa yang malah tambah cantik. Jadi yang tadinya kemoterapi rambutnya jadi berkilau dan seterusnya. Ya. Pasien saya biasanya seperti itu. Bunda, sepengetahuan Bunda, sebenarnya sel kanker Ya, itu matinya tuh dalam waktu berapa tahun, Bun? Benar-benar lenyap gitu. sebetulnya itu kembali lagi ya sayangnya. Jadi memang kan sel kanker itu ada di tubuh kita. Nah, jadi tidak bisa mati, saya bilang tidak mati sama sekali, tetapi mereka tidak aktif agresif. Nah, oleh karenanya survivor itu tetap masih harus berhati-hati. Nah, survivor itu sudah sembuh dari kanker, bukan berarti selesai. Bisa lagi tumbuh lagi sayang. Jadi sudah 10 tahun, tahu-tahu muncul lagi, bisa jadi. Makanya pola makannya, pola pikirnya, pola hidupnya harus diatur. Pola makannya kalau sudah kanker itu sudah tidak boleh lagi makan daging merah. Sudah tidak boleh lagi makan kecambah. Sudah tidak boleh lagi mengkonsumsi durian, nangka, mangga tapi yang sudah sangat mateng itu, karena rasa manis ini suka sekali oleh kanker saya. Nah, maka memang pola hidupnya harus diatur, harus ditoto. Tidak boleh makan makanan yang sembarangan. Tidak boleh makan yang dibakar. Lah, ya jadi sate, jagung bakar itu sudah tidak bisa lagi karena ini namanya karsinogen. Nanti akan menjadikan pencetus. Hidupnya harus sangat teratur. Tidak boleh makan gorengan itu saja, minyaknya sayang kalau sudah kanker harus minyak yang bagus, minyaknya minyak kalau itu ya tidak boleh minyak sawit. Saya tidak boleh nyebut mereknya, minyak yang sawit itu sudah tidak boleh lagi kalau Nah, sudah kanker. Bunda nuwun sewu ya, mohon maaf. Kan Ya, tadi Bunda sampaikan, Bunda ini banyak mendampingi, mohon maaf, pasien yang kebetulan berkemampuannya mungkin terbatas begitu ya. Nah betul, itu dengan betul. tadi memilih makanan, kemudian juga itu yang harga si biru si merah itu mahal nggak sih Bun? Itu bagaimana tuh Bun dengan kondisi apa namanya yang Ya. terbatas itu dan sampai tadi ada yang sembuh itu bagaimana ceritanya Bun? Nah, jadi saya punya teknik sayangku ya. Jadi saat kami menyampaikan kami tidak pernah menyebut harganya. Saya sampaikan, saya kumpulkan keluarganya saya. Jadi misalnya ibunya yang sakit atau suaminya yang sakit, begitu ya sayang. Saya ingin ketemu dengan keluarganya. Jadi kalau suaminya, saya ketemu istrinya dan anak-anaknya.
saya sampaikan. Ini saya ambil secara psikologis. Saya tidak mengatakan harganya. Ini suatu teknik. Nah, saya sampaikan bahwa ibu kamu atau mama dulu itu merawat kita. Mama sekarang tidak minta apa-apa lagi. Mama hanya ingin sembuh. Cara sembuh hanya dengan ini. Tolong sampaikan. Cara bahasa Jawane tututono. Apa? Tututono itu apa bahasane Indonesia ya? Ditututi. Jadi ini kanker ini memang luar biasa. Penyembuhannya hanya dengan ini. Nah, alhamdulillah itu bisa tercapai. Artinya karena saya mengumpulkan keluarganya. Ada kakaknya, ada ibunya, ada saudaranya. Nah, karena memang keluarga itu semua kan ingin ada kesembuhan. Nah, itu. Nah, ada juga, saya juga punya beberapa sayang yang tidak seperti itu. Keluarganya tetap tidak bisa dan seterusnya. Biasanya kami mencarikan donatur. Nah, donatur kami bisa kami menghubungi dinas sosial, bisa kami menghubungi Basnas, bisa kami menghubungi beberapa. Jadi kami sampai mencarikan dana donatur. Namun sementara ini kami masih melakukan pendekatan kekeluargaan. Jadi kami kumpulkan keluarga-keluarga itu, kami memberikan edukasi lengkap ya dan seterusnya terhadap pasiennya, kan pasiennya hanya butuh sembuh saja. Begitu sayang. Iya. Oke Bunda, kita sapa-sapa dulu Bun, teman-teman yang sudah bergabung malam ini, bertambah terus ya, Alhamdulillah 284 orang, dan Masya Allah ini juga selain tadi ada dari Bulukumba, ini malah ada yang dari Arab Bun. Kebetulan Ibu Anis yang leader kami, kebetulan beliau sedang berada di Riyadh ya, ada kunjungan dan tetap memantau, Alhamdulillah, semoga sehat walafiat. Juga teman-teman yang lain ya, ini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Bunda Harti. Saya mau memberikan jeda dulu buat Bunda Harti nih. Bunda Harti kayaknya kalau diminta ngomong sampai besok pagi juga kayaknya standby aja. Alhamdulillah sehat. Ini rambut kasih dulu, jadi sehat. Bunda usia berapa Bun? Baru 17 tahun, cantik. Oh, 17 tahun. Beda tipis sama saya 18 lewat dikit. Ya. Oke, Bunda Harti tadi ada juga sempat ada yang nanya. Jadi kita udah bahas ya, bahwasanya ini bukan hanya untuk kanker dan tumor, untuk segala macam penyakit yang mana memang si biru dan si ungu itu punya fungsi yang berbeda ya, Bun ya. Kalau si biru itu lebih kepada untuk meregenerasi sel yang rusak. Jadi dia juga menstimuli untuk sel punca kita gitu ya, sel induk kita untuk untuk dia bisa menghasilkan sel barunya lebih cepat gitu ya Bun ya, karena ternyata kan sel tubuh kita ini triliunan ya Bun ya. Tuh saya ngomong triliunan itu susah. Sel tubuh kita triliunan. Dan setiap hari ternyata yang metong, kalau bahasa Jawanya metong, apa tuh kalau bahasa setiap hari yang mati itu ternyata miliaran ya Bun. Miliaran ya mati, apalagi yang rusak gitu ya. Karena sebenarnya ternyata apalagi udah di atas 18 tahun ke atas itu pertumbuhan sel-sel baru kita itu melambat. Bahkan hanya mungkin sekitar 5 juta per hari, sementara kematian sel dan kerusakan sel itu miliaran begitu. Nah itu nggak heran sehingga akhirnya membuat kita banyak mengalami kerusakan sel, penyakit, dan sebagainya. Nah, kalau bicara tentang itu tentang SOP tadi ya Bun ya, si biru berasal dari si biru itu berasal dari selaput telurnya ikan salmon ya. Sehingga kenapa memang harganya juga tidak bisa dikatakan murah, karena ternyata untuk satu ikan salmon hanya untuk membuat 7 saset saja Bun. Jadi memang ini juga sekarang juga ikan salmonnya memang cuma ada di Jepang, hanya di perairan tertentu, dan memang itu satu ikan segitu gedenya hanya buat 7 saset. Jadi bisa dibayangkan ini sebenarnya limited edition ya Bun ya. Dan sangat terbatas. Sangat terbatas.
Dan ini kerennya kalau kita setiap makan apapun kan sebenarnya oksidan, butuh antioksidan. Nah, dengan kalau makan ini, dengan konsumsi ini sebenarnya malah justru ini langsung masuk ke dalam peredaran darah. Benar-benar memang sebenarnya eh, nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Kita selama ini kan makan kan enakan yang penting kenyang ternyata makanan kita tadi ya, goreng-gorengan dan sebagainya dan sebagainya. Sementara kalau yang si ungu ya satu lagi ya Bun, Utsukutsu itu ternyata Utsukutsu juga tadi sudah ada paten fungsinya salah satu adalah untuk mencegah anti tumor dan meningkatkan kekebalan tubuh karena ternyata di dalamnya banyak sekali mengandung bahan-bahan yang luar biasa termasuk juga buat hepatitis C. Nah Bunda, Nah, tadi ada yang tanya nih, autoimun berarti juga bisa ya? Autoimun, lupus, dan sebagainya berarti juga insya Allah bisa ya Bun ya? Untuk treatment dengan si biru dan si ungu ya Bun? siap, iya. Jadi gini cantik ya, saya ini tadinya kan edukasi penyuluhan. Penyuluhannya adalah untuk kanker. Saya tambahkan untuk penyakit degeneratif. Nah, penyakit degeneratif itu ya penyakit yang diakibatkan oleh berkurangnya, turunnya fungsi organ dan juga karena bertambahnya usia. Nah, penyuluhan kami biasanya kan di senior-senior, di orang yang ya, berarti potensi sekali untuk terjadinya penyakit-penyakit yang tidak hanya kanker. Jadi lupus, ada yang autoimun, kalau saat ini saya banyak sekali gagal ginjal. Ya, jadi cancer langsung dengan gagal ginjal. Jadi saat yang bersamaan dia melakukan kemoterapi, saat yang bersamaan melakukan cuci darah. Nah, ini Oke. juga sekarang banyak terjadi. Ya. Oke. Nah Bun, sedikit tadi ya, jadi selama kemo ini berarti dampingan superfood ini ya Bun, dengan obat dokter dan juga kemo dan sebagainya. Jadi tidak saling bertolak belakang ya Bun? Ya, bisa banget. Dan itu yang biasanya ditolak oleh masyarakat. Aku sedang kemo, gak mau pakai ini. Nanti kalau udah habis kemo, nah ini yang harus ada edukasi, yang harus diberitahu. Justru saat kemo itulah sangat dibutuhkan si biru dan si ungu ini. Karena yang si ungu itu sayang itu kan untuk meningkatkan ya daya tahan tubuh. Karena saat di kemo, leukosit darah putih pasti turun, pasti hilang, pasti berkurang. Nah, karena darah putih berkurang, kemonya itu jadi sakit banget. Habis kemonya ini rasa kemonya jadi sakit. Lah dengan utsu ini, jadi saat kemo itu justru harus. Nah, sementara ini masyarakat ngertinya aku sedang kemo, aku belinya besok saja, minumnya besok. Ini yang harus ada edukasi. Makanya kami namakan selalu dengan helping people, dengan edukasi. Jadi kami tidak dengan suruh menjual dan seterusnya, kami berikan edukasi ternyata membutuhkan. Memang kalau dibilang harga ya mahal ya, karena yang biru itu 1.800.000, yang ungu itu 1.750.000. Tapi kan isinya 28 saset. Ya, kalau untuk penyembuhan ya dari BPJS nggak bayar, tapi nggak mari-mari. Dengan BPJS wirawiri. Nah, wirawiri ki apa bahasa Indonesia? Jadi jauh Bolak-balik, lebih bolak-balik, mahal daripada bolak-balik. yang kita. Bolak-balik. Nah, ini ada orang Jawa mesti ngerti. Itu hanya 1.800.000 tapi orang bolak-balik. Iya, betul ya. Sebenarnya kalau udah bicara tentang kesehatan itu sudah relatif ya Bun, nggak ada yang namanya mahal ya. Karena memang Betul. kita juga, apalagi kalau sudah sakit parah, kita mengejar dengan kerusakan sel yang terjadi. Termasuk juga kan daya tahan tubuh, daya imunitas juga perlu ditingkatkan supaya tubuh, sebenarnya kan tubuh kita ini by design oleh Allah sebenarnya sudah bisa untuk menyembuhkan apa yang sakit dalam tubuh. Namun memang kalau kerusakannya makin besar, parah ya perlu dibantu dengan
tadi berarti yang superfood yang merupakan pilihan tadi yang katakan si biru dan si ungu tadi ya Bun ya. Tuh. Nah, oke Bun, ini tadi sempat ada yang mengacungkan mau bertanya ya, Kak Elizabeth ya. Eh, Gimana Bun? Apakah kita mau buka forum tanya jawab langsung atau gimana Bun? Boleh. Boleh ya, sambil mengalir aja ya Bun. Ya. Oke, silakan Kak Elizabeth di open mic-nya Kak. Halo, Kak Elizabeth. Oke, sambil jalan lagi, balik lagi Bun. Bun, udah 300 Bun yang join Bun. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat ya, Amin. mudah-mudahan bermanfaat informasinya ya. Ya. Bunda, ini ada yang bertanya. Halo, Oh ya, Halo, silakan Kak Elizabeth. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mbak Elizabeth ya. Dari Bunda, mana ini mau ini? tanya Bu. Boleh. Dari Jakarta Bunda. Yes. Bunda mau tanya, ini saya kan ada satu pasien atau customer. Mm-mm. Usianya sudah 70-an tahun. Terus Ya. dokter kemarin itu ada tumor 7 cm. Di mana? Nah, 2 bulan Tumornya di paru-paru. mana saya? Oh, Paru-paru. Oke. Berarti tumor Nah, karena paru-paru. Oke. Mm-mm. dulunya perokok berat. Nah, terus Oh, udah yes. UTSU. Nah, ini 2 bulan kemudian diperiksa tadi malah kemarin itu dia muntah darah dari hidung dan mulut. Terus diperiksa kemarin tumornya itu jadi 9 cm, naik 2 cm. Nah, itu bagaimana ya Bun untuk ininya? Soalnya kan kita sudah ngomong kalau ini kan sebenarnya bukan obat. Tapi kan karena mungkin sudah sepuh juga, terus mungkin ya panik keluarganya. eh, saya sudah ngomong tadi sempat ngomong naikin aja konsumsi utsunya dinaikin. Tapi belum ada respon bagaimana sih. Cuman kan nanti kalau ada apa-apa kita disalahin kok Subah Utsu nggak bisa menyembuhin atau bagaimana. Itu gimana ya Bunda? Ya sayang, semua itu butuh proses. Ada perjalanannya. Jadi kalau yang tadinya 7 cm menjadi 9 cm, sebetulnya kan tadinya dia itu bentuknya benjol. Benjol berarti apa? Diameternya kan kecil. Nah, setelah diminumi ucu ini, dia itu pipih, melebar. Nah, karena melebar, jadi itu disebutkan diameternya jadi lebih lebar. Ya, itu sebetulnya itu sudah ada proses. Memang butuh waktu, apalagi dengan usia 70 tahun. Pasien saya biasanya memang di atas 70 tahun yang banyaknya seperti ini. Nah, ini kan memang butuh waktu proses. Sebetulnya berlanjut saja enggak apa-apa. Nah, kalau misalnya masih bisa ditambah takarannya boleh. Tapi kalau tidak, sebetulnya yang penting rutinitas saja sih, terus aja dilakukan. Insya Allah mudah-mudahan pasti, nah itu tadi karena ini ada patennya, pasti terjadi regenerasi sel. Nah, karena dia di paru-paru, mungkin kan kerusakan paru-parunya sudah parah, nah, ada proses, panjang prosesnya memang. Kalau saya bilang ditelateni, insya Allah jadi bisa ada kesembuhan. Oh ya Bunda, itu kalau mengenai kok sampai muntah darah sampai dari hidung dan mulut itu bagaimana ya tuh Bun? Ya, karena dia di paru-paru ya sayang ya. Jadi ini kan sedang ada proses memang. Sedang ada proses. Lah, sebetulnya kan punya kita ini tidak menimbulkan produk kita ini UCU dan SOP ini kan tidak menimbulkan menjadikan kerusakan terus jadi muntah darah. Mungkin kan ada sesuatu yang lain juga. Ya, kita ya itu tadi kembali lagi pada dokter lagi. Makanya perjalanan itu tidak hanya satu ini saja, kita harus koordinasi kerjasama dengan dokter. Siapa tahu nanti di dokter itu ternyata didiagnosa lain, ada diagnosa lain, tidak hanya di paru-paru saja. Itu loh. Sehingga
harus selalu ya, karena kanker itu biasanya metatase namanya, penyebarannya sampai kemana-mana gitu loh. Primernya di paru-paru, tapi mereka sudah merambat ke yang lain, bisa saja. Betul. Oke, Kak Elizabeth, mudah-mudahan dapat pencerahan ya dari tadi yang disampaikan oleh Bu Harti. Terima kasih ya Bunda. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, saya juga teringat salah satu kebetulan ada teman saya yang konsumsi ini. Dia juga cancer sudah di levelnya 3B. Nah, 3B. Dia katakan ketika dia konsumsi yang ada katanya perasaan mual, kemudian juga jantung berdebar dan sekali. Akhirnya dia langsung cut off, langsung memutuskan untuk tidak menggunakan lagi. Itu sebenarnya apa yang terjadi proses yang ada dalam tubuh kita, Bu? Iya, ini ya makanya kita harus mendampingi, istilah saya. Jadi jangan hanya memberikan saja. Kita harus selalu melihat bagaimana progresnya. Ya, jadi progresnya seperti apa. Sebetulnya bisa dilanjutkan dan tidak apa-apa. Saya banyak proses seperti itu. Yang kanker kolon kemarin juga begitu, mutah-mutah terus. Ya saat mutah, kalau sudah mutah begini ya, kalau sudah barang itu sudah masuk, meskipun hanya sekian menit, dia tuh sudah terserap nutrisinya. Sudah terserap produk kita. Jadi yang keluar itu adalah bukan yang produk kita. Jadi terus saja berproses. Dan itu tidak bahaya. Saya banyak juga seperti itu. Gitu loh sayang. Nah, memang kan semua butuh proses. Kita ini maunya nek wis minum obat, minum produk, sakal kon mari sudah sembuh. Ya ndak bisa. Caspleng langsung sembuh ya. Caspleng ya ndak bisa karena ini bukan obat. Jadi kita sampaikan karena ini bukan obat, butuh proses. Iya, betul. Beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi pasti terjadi regenerasi sel. Hanya ada yang saya ada kanker itu sudah kanker tulang, sudah sampai terus karena yakin kalau sembuh. Nah, tapi ada yang 4 paket jadi 4 SOP dan sudah sembuh ada. Ada yang 8, sudah 8 itu dia tidak berhenti. Tetap terus berkonsumsi karena sangat yakin. Yakinnya bagaimana? Kanker tulang itu di belakang rahang, begitu dioperasi tidak harus kemoterapi, tidak harus sinar, dan bisa melakukan kegiatan, masih bisa bekerja. Nah itu yang dia yakin. Jadi terus dia konsumsi terus. Ini sudah paket ke-8 dan dia dengan pede banget, yakin sekali kalau ini akan menyembuhkan. Dan butuh proses lah. Ini kemampuan kita mendampingi sayang. Kemampuan kita memberikan edukasi. Nah, berbeda kalau kita jualan obat itu dalam tanda petik penjual obat ya setelah dikasihkan barangnya, mari karepmu sembuh kamu enggak ya kamu enggak boleh gitu kita. Kita harus mendampingi. Ini yang saya lakukan. Ya. Gitu sayang. Baik, Bunda ini sambil juga menjawab beberapa pertanyaan. Jadi misalnya kalau untuk yang levelnya tadi 3B atau 2A, itu level itu mempengaruhi juga jumlah yang harus dikonsumsi kah Bunda? Minimal berapa? Mempengaruhi sayang. Makanya semakin awal semakin baik. Nah, untuk mengetahui awal, begitu diagnosa dokter pertama, segera kita dampingi. Nah, makanya pentingnya ada edukasi, pentingnya kita memberikan ilmu kepada masyarakat. Jangan tunggu sampai stadium. Ya, semakin panjang stadiumnya, perjalanannya semakin panjang sayang. Tapi pasti karena ini paten. Cuman butuh waktu yang panjang. Jadi kalau sudah 3B itu stadium tinggi. Nah, itu sudah metatase. Nah, primernya misalnya di payudara, metatase itu artinya sudah nyebar. Primernya payudara itu bisa ke jantung, bisa ke tulang belakang, bisa ke paru-paru, gitu loh. Kalau sudah 3B.
Nah, kalau masih 2A, masih 2A, 2A, 2B saja sudah mulai metastase. Berarti dosisnya, panjangnya pengobatan lebih panjang. Kira-kira Gitu. berapa, Bun, per hari, Bun? Sebagai gambaran. Perharinya balik lagi harus pasangannya pagi sama sore ya nak ya. Nah, itu di tengahnya itu harus utsunya lebih banyak. Jadi kalau misalnya 5 gitu ya nak ya, yang 2 SOP, 3-nya utsu. Kalau 5 saset, jadi harus komposisinya. Kalau 3, misal, paham yang saya maksud ya nak ya? Ya. Kalau 3 saset yang akan dikonsumsi berarti 2 utsu, 1 SOP. Utsunya lebih banyak untuk kanker, untuk kanker, gitu ya. Ya, yang bagus itu yang saya ini yang sudah saya itu adalah 5. Jadi pagi 1 SOP 1 utsu, sore 1 SOP 1 utsu, siang 1 utsu. Kenapa saya ambil begini? Psikologis bahwa orang itu minum obat sehari 3 kali. Nah, ini kita ambil psikologisnya. Nah, psikologis kan mereka merasa ini diobati, minum obat berarti sehari 3 kali. Ya pagi, siang, sore. Tapi siangnya utsunya. Begitu sayang. Ya, Bunda, semakin tergambar ya tentang fungsi, kemudian polanya, dan kemudian juga apa sih yang menyebabkan kanker, dan termasuk juga tadi kalau udah di level berapa itu berarti sudah terjadi penyebaran, dan itu memang perlu ditindaklanjutinya lebih dalam lagi ya. Lebih dalam lagi. Lebih panjang pengobatannya, dan yang pasti adalah kita harus mendampingi si pasien. Iya sayang, kalau pasien harus didampingi baik lewat telepon, lewat WA, kunjungan, itu karena psikologis pasien itu 70% penyembuhan sayang. Psikologis pasien itu penyembuhan 70%. Jadi kalau kita kalau kita ngaruh itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa? Ngaruh jadi kita tanya, jangan kita tanya sudah sembuh belum Bu? Nah, pertanyaannya jangan begitu. Ibu sudah enak ya? Nah, gitu loh. Jadi kalau sembuhnya, oh sembuh belum, gitu. Oke, ya siap. Bun, ini ada lagi yang bertanya Bun. Saya persilakan dulu untuk ini AFCAE. Silakan di open mic-nya, silakan. Itu Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bunda. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anang dari Madiun, Bunda. Madiun, ya. Madiun. Ini saya mau sharing ini, Bunda. Saya ada 2 pasien, yang satu kanker prostat. Oh ya. Ya, ini yang satu awalnya dari penyakitnya dari gula, tapi ini diagnosa sama dokter itu katanya ada tumor ganas gitu Bunda, hingga badannya itu semakin mengecil. Kemarin saya resepkan untuk 1 suba, 1 utsu. Untuk konsumsinya 1 hari 4 saset, Bunda. Oh ya, tapi sama ya, 1 subah, 1 utsu, jadi 4 saset. Iya. Ya. Kalau kanker bagusnya ditambahi utsunya 1 lagi. Oh, kalau kanker untuk siangnya, Bunda ya. Kanker selalu utsunya. Ya, utsunya satunya di siangnya. Ya. Kalau yang untuk ini Bunda, untuk tumornya ini Bunda, karena diagnosa dari dokternya tumornya di mana? Tumornya di mana? Di dalam tubuh Bunda. Cuma dokternya ini dari istrinya itu nggak jelaskan tumor apa, katanya tumor ganas gitu Bunda. Jadi gini ya, semua tubuh kita bisa kena kanker, bisa kena tumor, bisa kena. Menjadi namanya kanker payudara kalau kanker itu, tumor itu di payudara. Menjadi namanya kanker prostat kalau di prostat lah. Kalau ini tumornya di mana? Maksud saya begitu. Tumornya di perut, Bunda. Oh, oke, ya wes, ya nggak apa-apa. Ya, oke. Laki-laki ya ini? Laki-laki, Bunda.
Oke, laki-laki. Umurnya berapa yang gula ini? 65. Oh ya, memang begitu. Udah anunya seperti itu. Ya, ini memang kalau gula itu bisa sampai kemana-mana. Bisa sampai kemana-mana. Bisa sampai, kebetulan juga ada tumornya. Nah, kita ini kan tidak bisa, oh nambani gulanya dulu, oh nambani tumornya dulu. Itu enggak bisa. Itu maunya si biru sama si merah. Nah, maunya merah menurut si merah kan itu ada di pankreasnya kah yang lebih banyak atau ada yang di tumornya kah lebih banyak. Yang paling kita kan aja pokoknya kita dalam tanda petik kita berikan konsumsi si biru sama si ungu, nanti proses itu akan berjalan dengan sendirinya. Mungkin gulanya nanti pankreasnya akan mendapatkan kesembuhan lebih dulu sehingga otomatis tumornya juga akan sembuh. Nah, saya biasanya begitu. Kalau gula ini memang mesti sampai kemana-mana gula ini. Jadi pertanyaannya Mas Ridwan, Bunda, itu untuk konsumsinya satu pasang cukup atau bagaimana itu? Oh, tidak, konsumsinya itu tadi harus kan ada tumornya ya, ada tumornya. Karena ada tumornya, ini kita tambahi ususnya 1. Jadi kalau sudah 4 itu kan berarti pagi 1 usus 1 SOP, misalnya sore 1 usus SOP karena 4. Nah, kalau kita ini tumornya, karena ini ada tumornya, saya sarankan ditambah ususnya 1. Oke. Jadi 5. 5 ya. Ini percepatannya luar biasa nanti. Ya, walaupun tadi yang agak PR ada gula ya Bunda, gula itu bisa kemana-mana itu yang agak PR-nya ya. Betul, ya. Ya, tapi kan ada SOP-nya. SOP-nya kan sudah 2. Untuk gulanya, tumornya ini yang akan kita, karena tumornya itu percepatan selnya lebih tinggi sayang, tumornya. Ya. Iya, terus Bunda, kalau untuk pengalaman Bunda, berapa lama Bunda untuk penanganan pasien seperti ini Bunda? Pengalaman dari Bunda? Ya, pengalaman dari saya sebetulnya pada itunya macam-macam ya, tetapi saya biasanya 3 bulan sudah ada progres. Cuman harus dibarengi loh ya dengan pola makan dan pola ininya ya. Jadi kalau gula ini ya dibarengi dengan pola makannya. Ya, jadi sudah kita kasih produk kita, tapi untuk gulanya tidak dikondisikan ya. Tetap saja tumor itu tuh tadi pola makannya itu yang harus dijaga. Oh. Saya biasanya balik lagi bulan ketiga itu sudah ada progres baik. Sudah ada progres baik bulan ketiga. Oke, Bunda, terima kasih Bunda. Terima kasih Mas. Ya. Nah, berikutnya ada juga tadi Mas Ridwan ya sebelumnya. Mas Ridwan sudah ya tadi ya. Sekarang Mas Agus Setiawan, monggo. Mungkin kalau pertanyaan lebih kurang hampir sama, mungkin bisa diambil tadi intisari dari percakapan yang sudah disampaikan dengan Bunda Harti ya. Kecuali memang ada hal spesifik yang mau ditanyakan. Untuk yang nanti juga Bapak Ibu lainnya, lebih kurang tadi misalnya mengenai tentang berapa konsumsi, tadi sudah kebayang ya Bun. Paling tidak kalau ada tumor berarti kalau ada kesempatan bisa konsumsi 5 saset ya, berarti yang utsunya ditambahkan begitu ya. Seperti itu. Kemudian tadi kalau semakin berat sakitnya, semakin usianya semakin bertambah, maka juga perlu konsumsinya juga lebih banyak dibandingkan yang tadi kita mendapatinya di awal begitu. Betul. Ya. Butuh percepatan untuk progres kesembuhan. Iya, oke. Thank you Bunda. Mas Agus mungkin silakan singkat saja Mas. Kebetulan ada beberapa yang bertanya. Silakan Mas Agus. Halo, assalamualaikum. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Agus. Ya. Nanyakin itu Bunda. Ini kebetulan kemarin kan saya ke pasien ada pembengkakan di perutnya. Itu sih indikasi belum di lab, cuman itu ada cairan katanya. Apa livernya? Karena saya belum tahu hasilnya tuh hari ini sih sebetulnya. Itu aja sih, itu memang indikasi. Ntar pakai apa usikusima bagaimana resepnya. Oke, terima kasih Bunda, sehat selalu. Ya
pertama memang diagnosa dokter harus tegas dulu. Tetapi jika diagnosa dokter belum tegas, sebetulnya produk kita ini kan tidak hanya untuk sakit, untuk yang sehat pun baik. Artinya segeralah kita lakukan proses penyembuhannya. Jadi memang dua produk ini, UTSU dan SOP ini memang luar biasa sekali. Kalau sudah menemui yang seperti ini jangan ditunda. Dalam arti dengan ditunda itu justru semakin lebar. Jadi kalau tadinya hanya di perut itu semakin parah itu nantinya. Bagusnya tetap ya. Begini lagi, ada lagi kita tiap orang berbeda. Di awal kita mencoba dulu misalnya satu UTSU, satu SOP. Karena khawatir kalau mereka nanti tidak kuat. Ya, tetapi kalau misalnya dia pada hari ini pada minggu pertama sampai 4 atau 5 hari itu kita berikan satu UTSU, satu SOP. Ternyata tidak ada hal yang misalnya menjadikan dia harus mutal-mutal, tambah pusing dan seterusnya. Nah, untuk percepatan memang harus ditambah dosisnya, ditambah takarannya. Jadi satu UTSU, satu SOP pagi, satu UTSU, satu SOP malam. Nah, setengahnya ini kalau saya biasanya tergantung. Kalau dia gula, ya yang siangnya itu saya beri SOP. Ya, ini ada psikologisnya. Jadi kalau kita pagi, siang, sore, psikologisnya mereka merasa diobati bahwa minum obat itu sehari 3 kali. Itu yang kita ambil psikologisnya. Oke, thank you Bunda Harti untuk keterangannya. Sebelum lanjut, boleh dong Mas dan Mbak, teman-teman semua yang hadir di sini, tadi kan Bunda Harti kan sudah menyampaikan panjang lebar ya tentang pengalaman beliau dalam mendampingi dan bagaimana kira-kira treatment yang tepat. Saya boleh dong mau tanya nih yang hadir di sini, apakah sudah pernah ada yang melakukan treatment dengan si biru dan si merah? Dan boleh sharing dong apa yang terjadi gitu, boleh dong. Artinya kan kita juga pengen tahu dari yang lain ya Bunda Harti ya. Ini kan kalau tadi pengalamannya Bunda seperti apa gitu ya. Nah ini mungkin ada di sini teman-teman yang mau sharing. Iya saya pernah ikutan, terus kemudian saya ada sakit gitu. Sebentar, ini untuk yang Mbak Lia sudah Bun. Oke, maksudnya nih Mbak Lia pernah punya pengalaman Mbak Lia sudah mengkonsumsi si merah dan si biru? Silakan Mbak Lia. Halo Mbak Lia, bisa Ya malam Bu. Gimana? Ya malam Mbak Lia. Gimana Mbak Lia sharing Mbak Lia? Kalau saya itu ada keluhan di kaki kanan ya Bun, usia baru 40-an tapi kakinya kayak osteoporosis gitu loh, suka sakit di dengkul. Terus saya itu kalau dulu naik turun tangga pasti sakit banget, terus suka sampai bunyi kopong gitu, dan saya ke dokter. Memang dulunya saya kurang minum susu dari kecil-kecilnya, jadi kemungkinan memang kurang kalsium, sudah pengeroposan gitu. Oke, terus kemudian halo Bun, iya. Terus saya waktu konsumsi itu bukan untuk sengaja pengobatan di kaki gitu. Awalnya memang mau sehat aja karena zaman COVID ya Bun ya. Terus habis itu kita sekeluarga pernah keracunan gara-gara salah makan. Jadi saya pikir wah ya udah sampai parah deh keracunannya. Terus saya pikir wah ini bahaya karena saya masih punya anak kecil. Kalau kondisi COVID begini kan harus ke rumah sakit. Nah kalau saya nggak konsumsi sesuatu yang untuk menjaga imun saya, kalau sampai ke rumah sakit kan anak saya paling kecil yang susah gitu maksudnya karena dia belum divaksin. Nah akhirnya saya mulai konsumsi rutin produk SOP sama Utsukushi ini, dan terus saya nggak ngeh kalau ternyata lama-lama oh iya ya, ternyata kaki saya sejak konsumsi itu mulai terus membaik, makin membaik, bahkan sekarang itu sudah nggak ada keluhan lagi Bun gitu. Sama sekali nggak ada keluhan di kaki. Terus saya pernah juga punya GERD asam lambung. Awal konsumsi itu juga perlahan-lahan selama 1 bulan kemudian saya bilang wah kok mulai membaik gitu ya.
Padahal saya nggak konsumsi sengaja untuk asam lambung saya. Nah, yang terus belakangan itu ada MBN, Bu. Jadi karena operasi pernah operasi sesar 2 kali itu kan biasanya perempuan suka ada MBN gitu ya. Nah, terus nggak sengaja juga waktu itu saya nggak konsumsi, cuman konsumsi salah satu aja. Karena saya ada baca testimoni kalau yang MBN itu minum dua-duanya gitu. Nah, habis itu saya coba beneran waktu itu BAB saya berdarah gitu loh, karena ada salah makan terus kurang serat sama sekali. Itu selama berapa hari saya BAB-nya luar biasa keras banget. Terus di hari pertama itu BAB-nya berdarah. Nah, besoknya saya pikir hilang, tapi ternyata masih darah segar gitu. Nah, terus sorenya saya langsung minum Utsukutsi, paginya saya udah minum SOP. Itu besok paginya langsung berhenti bun darahnya. Mbak gitu. Lia, Mbak Lia sudah berapa lama konsumsi, Mbak Lia? Udah lebih dari 6 bulan, Bun. Lebih dari 6 bulan. Tujuannya tadinya adalah untuk menghindari COVID, tapi malah dapat plus ya. Iya, ternyata itu, dan benar testimoni yang saya baca-baca itu memang benar gitu, saya alami sendiri. Ternyata benar begitu ya. Iya, thank you Mbak Lia ya sudah sharing sama kita, Mbak Lia. Thank you. Kemudian juga ada Iin Simon untuk ipar saya. Sudah pernah, boleh dong dibuka mic-nya Iin Simon? Boleh tahu iparnya sakit apa atau bagaimana pengalamannya? Halo, Iin Simon, dari mana nih? Halo, kok enggak? Oh, halo, selamat malam. Saya Iin Simon dari Jepara. Saya mau sharing ipar saya itu pertengahan, Gabriel. Pertengahan bulan Juli tahun lalu kena miom, terus operasi diangkat. Bulan setelahnya ternyata dinyatakan kanker ovarium stadium 3+. Terus langsung saya sarankan untuk konsumsi Utsukushi dan Subarashi. Langsung adik saya beli 20 paket, dipakai terus, dan saya waktu itu saya kontak dokter Luigi, sebaiknya ipar saya minum berapa sehari. Beliau bilang digempur langsung 6. Jadi pagi, siang, malam. Itu tidak sampai 5 bulan karena benar-benar keadaannya waktu itu kita lihat memang memang seperti kebanyakan orang yang kena kanker ya. Dan setelah belum ada 6 bulan, kemarin hasil tes labnya itu bersih, dan bahkan yang bikin kita semuanya sekeluarga takjub itu waktu belum ada seminggu dia ada seperti tai lalat di dekat vagina, mohon maaf, itu rontok. Terus sekarang rambut mulai tumbuh setelah dinyatakan bersih dari kankernya. Rambut sudah mulai tumbuh lagi, terus badan seger banget. Apa namanya? Ya, ini benar-benar sesuai yang ini di kita bahas malam ini. Ini it's real miracle for our family. Thank you Mbak untuk sudah sharingnya ya, pengalaman tadi iparnya ya. Dan ini juga di kolom chat juga masih ada ya Bun. Ada juga dari Mbak Erna mengatakan, saya sudah bantu teman yang kanker otak stadium 4. Sekarang sembuh total dengan Suba dan Utsu. Artinya bahwa walaupun memang dikatakan ini bukan obat, dan memang tingkat kesembuhannya mungkin bisa jadi berbeda setiap orang ya. Karena bergantung kepada ketahanan tubuh dan kemudian treatment, sejauh mana juga kerusakan selnya terjadi di dalam tubuhnya, bagaimana ia juga bisa mengubah pola hidupnya, bagaimana juga ia bisa mengkontrol emosi dan kemudian berpikir positif. Tentunya ini banyak sekali faktor. Tapi at least dari beberapa yang tadi sudah sharing dan juga diskusi dengan Bunda Harti, kita semakin bisa melihat bahwa memang ini luar biasa biru dan
biru dan ungu ini luar biasa dahsyat ya. Dan memang sudah pasti terjadi itu karena tadi terjadi fungsi paten tadi. Luar biasa. Ini juga ada beberapa juga ada punya GERD sudah parah, kemudian juga dan sebagainya. Teman-teman nanti juga bisa melihat ya di kolom chat ini juga luar biasa banyak sekali kesaksian. Terima kasih banget untuk semua yang sudah berpartisipasi dan kemudian sharing di sini luar biasa. Bunda ini masih ada waktu nggak? Bunda ini masih ada juga yang masih raise hand, Bun? Boleh, ya kami masih siap. Senang sekali bisa bermanfaat. Oh iya, tadi ada menanyakan, mohon maaf ya Bun, saya potong sedikit. Tadi ada menanyakan tentang gagal ginjal. Jadi gagal ginjal selama ini teman-teman mungkin yang tahunya adalah Pak Gideon ya. Kebetulan saya berkesempatan mewawancarai Pak Gideon itu sekitar beberapa bulan yang lalu, di mana beliau sakitnya itu bukan hanya gagal ginjal. Jadi kalau perkiraan kami karena ginjalnya tidak berfungsi, maka yang mana beliau harus dalam 1 minggu itu sampai 4 kali cuci darah, sampai kemudian beliau kena autoimun dan sampai kena juga kanker darah. Itu luar biasa, subhanallah ya. Jadi karena tadi ginjalnya rusak, pankreasnya itu rusak sehingga ginjalnya juga tidak berfungsi, akhirnya menyebar kemana-kemana dan kemana-kemana. Beliau ternyata dalam bentuk treatment waktu itu justru belum hanya menggunakan SOP aja, betul SOP 100. Karena belum penyempurnaan dari SOP subsudasi dan utsukutsi. Jadi beliau hanya pakai SOP 100, itu adalah produk awalnya dari AFC yang merupakan sekarang ini kan semakin dikomplitkan ya, disempurnakan, akhirnya muncul SOP Subarasi dan kemudian utsukutsi. Itu beliau dalam jangka waktu 2 tahun lebih tuh sampai dokternya juga geleng-geleng kepala, kata dokternya, saya pikir kamu udah mati ya, saya pikir kamu sudah meninggal di 3 bulan pertama gitu. Nah ini yang ini yang juga membuat kita terpacu untuk kemudian gagal ginjal pun bisa insya Allah ya. Ini juga barusan ada yang mengatakan bahwa testimoni mertua komplikasi stadium 5 dan harus HD, tapi alhamdulillah ya ini melalui AFC tentunya semua adalah perkenan Allah Subhanahu wa taala ya Bun ya. Yang Maha menyembuhkan tentunya Allah ya Bun. Ya betul ya. Kita syariatnya kita adalah berobat, syariatnya kita adalah berusaha, dan kebetulan ini dengan syariat kita menggunakan SOP Subarasi dan Utsukutsi, ini membuat penyembuhannya jauh lebih cepat begitu. Alhamdulillah. Penyembuhan gitu ya sayang ya. Iya. Bunda ini Kak Wening nih mau tanya, silakan Kak Wening. Nanti di belakangnya setelah Kak Wening Kak Sri Hayani ya. Silakan Kak Wening. Ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kan tadi Bunda sempat bahas tentang ini ya, apa kanker kolon. Kebetulan saya punya teman dekat, agak-agak melo. Jadi beliau itu sudah operasi angkat rahim karena katanya ada kanker ganas tahun lalu. Kanker kolon, kanker rahim. Ya, pertama kanker rahim itu 1 tahun lalu. Ya, setelah kanker rahim, kemudian ternyata di tahun kemarin itu bulan-bulan Juli kalau nggak salah dia operasi angkat kantong empedu karena katanya ada batu empedu. Oh ya. Terus bulan Januari kemarin saya baru tahu sejak dia habis operasi angkat kantong empedu, berat badannya turun drastis dan sering muntah. Ya. Terus akhirnya di Januari terdeteksi ada tumor di kolonnya dan terpaksa harus pasang kantong stoma. Oh ya, lumayan. Nah, setelah pasang kantong stoma, beliau sempat konsumsi UTSU. Tapi karena berat badannya dengan usia 48 tahun, berat badannya hanya di 34. Sehingga saya nggak berani kasih saran, dia minum 1 saset. Saya sarankan konsumsi 1/4. Karena berat badannya sangat di bawah normal. Nah, sejak itu dari kantong stoma itu keluar cairannya warna hijau. Warna hijau cairannya. Terus kalau untuk nafsu makan, alhamdulillah sih normal, beliau bisa makan. Tapi
berat badannya masih terus turun. Saya sarankan konsumsi suba juga, tapi beliau masih takut nggak berani. Sampai akhirnya di titik beliau menganggap utsu dan suba ini yang bikin dia tambah turun. Nah, ternyata di bawah yang kan kantong stoma udah dipasang nih, Bunda. Ternyata memang itu ada tumor kelenjar getah bening. Lalu dokternya baru menginfokan bahwa di bagian bawahnya si kolon, di daerah yang ada kelenjar getah bening membengkak, itu juga ada tumor. Dokternya curiga itu adalah kanker. Nah, saya belum konfirmasi ke teman saya benar atau tidak itu kanker, karena dia baru scanning kanker yang baru diketahui baru kemarin. Nah, saya belum sempat ngobrol. Tapi saya sendiri menduga kemungkinan itu kanker ganas. Tapi saya belum ngobrol sama dia. Nah, yang saya pengen tanyain nih Bunda, selama Bunda menangani teman-teman yang mengalami kasus kanker kolon, apakah ketika mereka mengkonsumsi utsu dan suba, itu ada nggak sih yang sudah memakai kantong stoma? Atau kalaupun dia tidak pakai kantong stoma, pernah nggak sih Bun, ketika mereka konsumsi utsu dan suba itu, cairan atau kotorannya itu berwarna hijau? Terus berhubungan nggak sih berat badannya dia yang makin turun ini dengan konsumsinya utsu dan suba? Maksudnya sebenarnya kalau dia minum utsu dan suba dengan konsumsi 1 saset atau yang Bunda sarankan tadi, itu dengan berat badan dia yang sudah di batas bawah normal, kalau saya nggak salah ingat Jumat kemarin saya ngobrol, beratnya sudah di 32 sampai 33 kilo dengan usia 48 tahun perempuan. Itu gimana ya Bun? Karena saya pengen dia bisa sehat, bisa membaik. Sebetulnya tidak ada hubungannya antara setelah minum utsu berat badannya turun, itu tidak ada hubungannya. Lah tadi itu karena metatasenya, penyebarannya, kankernya itu kan sudah menyebar sampai ke banyak organ. Nah, jadi kankernya sudah menyebar ke banyak organ. Kelenjar getah beningnya sudah kena. Nah, jadi kan begitu banyak kansernya sehingga daya tahan tubuhnya berkurang. Karena daya tahan tubuhnya berkurang, otomatis berat badannya juga ikut berkurang. Nah, daya tahan tubuh ini juga, kalau daya tahan tubuhnya itu bisa dipertahankan, utsu itu justru sebetulnya malah menambah daya tahan tubuh, utsunya itu. Nah, meningkatkan daya tahan tubuh. Sehingga tidak ada hubungan sama sekali. Minum utsu, berat badannya berkurang. Tidak. Tetapi karena setelah cerita ini tadi, metatase daripada penyebaran daripada kankernya sudah banyak. Sudah ke kelenjar getah bening, sudah ke ini dan seterusnya. Sehingga memang paling bagus tetap harus ya kalau tadi kan 1/4, kenapa jadi 1/4 bisa dinaikkan 1/2, enggak apa-apa itu. Malah justru bagus. Utsunya menjadi 1/2 sejauh dalam tanda petik ya, kalau dikurangi dosisnya itu jika misalnya terjadi mutah yang terus-menerus, sakit yang sangat parah dan seterusnya. Jika tidak terjadi, itu tetap saja enggak apa-apa. Saya ada pasien gitu, tapi tidak sampai hijau itunya si stomanya. Ya, tetapi memang karena sudah metatase tadi loh. Jadi kalau metatase itu penyebarannya sudah sampai mana-mana. Jadi kansernya memang sudah menyebar ke seluruh tubuh, nanti sampai tulang belakang juga, sampai ke itu loh. Jadi tetap kalau saya tetap ditututi, artinya terus saja diutsu. Tapi tetap memang harus pakai SOP. Jika kemarin 1/4 ditambah deh 1/2, tidak apa-apa. Bagus saja. Ya, Bunda, mungkin juga Mbak Uning mungkin juga khawatir ya, ingin menambah dari dosis menjadi 1/2 karena
Pertama ini juga bisa memahami kan sahabat dekat ya, artinya punya kedekatan emosional. Khawatir nanti takutnya jadi malah salah gitu. Dan ini mungkin juga dialami banyak teman-teman yang mana ketika berusaha untuk memberikan solusi dengan pendekatan AFC gitu ya Bun. Tapi kemudian ketika terjadi perubahan dalam tubuh, misalnya berat badan menurun, atau kemudian ada apa lagi gitu. Nah, bagi yang kita yang awam mungkin jadi takut jangan-jangan, sehingga kira jadi nggak terlalu yakin. Ya kita merasa ada mungkin feeling guilty Bun, ada merasa feeling guilty, jangan-jangan, dan si pasiennya jadi makin kemudian ya bisa dipahami ya ketika kondisi seperti itu kan sangat rentan ya, jadi sensitif gitu ya Bun. Kayak Bunda kan sempat mengatakan waktu di AFC di Saint Maurice, Bunda katakan yang penting adalah keyakinan kita. Kita harus yakin dan memompa keyakinan kita itu pada pasien supaya paling tidak berapa persen juga semangat hidupnya untuk bisa terus meningkat begitu. Dan itu merupakan salah satu unsur kesembuhan begitu ya Bun. Oh iya, jadi keinginan sembuh pasien itu 70%. Bahkan saya sampai memberikan begini, dia tak suruh karena muncul dari hati, ya Bunda, aku mau sembuh, aku minum ini ya. Itu dengan semangat. Itu 70% kesembuhan. Jadi produknya mengikuti. Lah karena kita terlalu khawatirnya besar gitu ya. Engkau dan seterusnya. Nah, ini yang menjadikan malah menambah down dari pasien bilang, Insya Allah sembuh, ini obat ini bagus banget, ya, nutrisi ini bagus banget, Insya Allah sembuh, bertahan ya. Nah, itu dia kan punya energi untuk sembuh. Nah, energi untuk sembuh ini menambah imunitas. Imunitas ini menambah kekuatan. Kekuatan ini percepatan penyembuhan. Ini psikologisnya yang harus dimainkan. Karena latar belakang saya filsafat ya. Jadi saya punya psikologis juga. Itu loh sayang. Jadi psikologis itu luar biasa. Ya. Kemarin saya juga teringat ya Bun, itu Pak Haji Komar yang salah satu pelawak 4 sekawan. Beliau ternyata sudah lama menderita kanker, saya nggak lupa kanker apa, udah stadium 4. Dan dokter memperkirakan usianya tinggal berapa bulan. Tapi kemudian dia mengatakan, saya dengan cepat change my mind, katanya, mengubah pola pikir saya, dan agar pola pikir saya menguasai diri saya nggak boleh menyerah dan sebagainya, dan alhamdulillah beliau dinyatakan sembuh. Memang semua izin Allah tentunya, izin Tuhan ya Bun ya, tapi kembali lagi part of kitanya juga berusaha di bagian itu. Bunda dan teman-teman ini, aduh kayaknya kalau diikutin semua bisa jadi pengen banget untuk bisa menjawab semuanya banget ya. Tapi ini mohon maaf, ini sudah menunjukkan jam 9. Saya memahami betul Bunda Harti ini untuk mencari waktunya nih, Masya Allah ini. Beliau luar biasa sibuknya dan terus berupaya untuk memberikan sosialisasi tentang upaya penyembuhan dengan dengan AFC ya, karena memang terbukti pertama tidak ada efek samping, yang kedua bahwa terutama untuk kanker ya tidak ada obat, dan dengan AFC ini terbukti alhamdulillah mempercepat penyembuhan. Dan juga beliau dengan semangatnya juga sekarang juga bukan hanya kanker tapi juga penyakit-penyakit degeneratif lainnya. Ya. Nah, ini saya mohon izin sekali, mohon maaf sekali buat teman-teman yang belum sempat untuk dibahas, yang juga belum sempat untuk bisa mengajukan pertanyaan langsung kepada Bunda Harti, mohon maaf sekali karena kita keterbatasan waktu. Kita juga berikan istirahat buat Bunda Harti ya, agar besok bisa beraktivitas lagi. Bunda, boleh nggak sih kalau misalnya Zoom seperti ini nanti diadakan lagi di kemudian hari, mengingat ini Masya Allah ini luar biasa, pertanyaan ini banyak sekali yang belum bisa kita bahas satu persatu. Kira-kira gimana Bun Harti? Nah itu sayang, kita bikin berseri nak. Jadi kanker ya berseri, boleh misalnya spesifik, misalnya kita ambil kanker payudara dan kanker prostat. Nah, sehingga kita kisarannya di situ. Itu berseri bagus lagi sayang. Ya terus ini kan belum lagi apa sih penyebabnya, ini kan melebar saja. Nah, coba nanti kita bikin berseri ya Mbak Mona ya. Siap, insya Allah. Luar biasa ya.
Teman-teman boleh dong berikan applause kepada Bunda Harti yang telah benar-benar banyak sekali memberikan pencerahan buat kita semua ya. Silakan applause-nya baik dalam bentuk tepuk tangan manual atau maupun juga dalam bentuk applause bintang-bintang atau icon-icon ya. Kita doakan agar Bunda Harti senantiasa sehat walafiat, dimudahkan langkahnya untuk memberikan pencerahan ya. Kemudian juga semakin banyak yang terbantukan. Teman-teman juga semua yang berada di sini juga sehat walafiat. Senang banget, terima kasih sekali untuk bergabung di malam ini. Semoga mendapatkan pencerahan dan kebaikan ya teman-teman semua. Dan kita tutup ya untuk kita malam ini untuk foto bersama mungkin ya. Boleh foto bersama Pak Ne, boleh dipandu biasanya Bu yang buat foto-foto Pak Ne nih. Ya. Silakan Pak Ne, ini ada berapa layar ya? Ini banyak sekali nih 285. Oke. Ya, yang bisa buka kamera silakan open. Ini saya kebetulan kamera saya juga alhamdulillah lagi bermasalah. Mari kita coba kita berfoto bersama ya, teman-teman ya, untuk layar pertama 1 2 3. Oke. Sebentar, satu lagi. Ini layarnya banyak. Oke, untuk layar berikutnya. 1 2 3. Iya. Satu lagi. 1 2 3. Luar biasa Bunda. Sekali lagi terima kasih banyak Bunda untuk pencerahannya dan sharing-sharing ilmunya. Terima kasih. Terima kasih sampai banyak. Jumpa. Ya, sampai jumpa. Teman-teman sampai jumpa lagi. Love Bunda. Bye-bye. Wah. Ya, dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.